Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian tafsir Jalalain bersama mahasiswa KKN kelompok 41. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan mudah-mudahan menambah kemanfaatan. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman udkhulu mlebu sira kabeh bisilmi ing dalem ajaran Islam bi fathis sin kelawan fathah sin fathah salam kena pakasrialan silm kena ayil Islam tegese ayil Islami tegese ing dalam agama Islam. Kafatan hale total ay halun iku dadi hal minas salami utawa minas silmi sange lafal silm ay fi jami'i syara'ihi tegese mlebu total ing dalam sekabehane pira-pira ajarane Islam. Wala tatabi'u lan aja padha manut sira kabeh khutuwatis syaitani ing cara-cara atau ing jejak-jejak dalane setan. Ai tazinahu tegese oleh menghiasi setan bitafriki kelawan beda-bedake dipilah-pilah beda-bedake. Innahu satemene Allah innahu satemene setan lakum keduweni sira kabeh iku aduwun dadi musuh mubinun kang cetha kang jelas bagi musuh. Ai bayyinul adawati tegese jelas permusuhan. Fa in zalaltum mongko lamun condong sira kabeh ambil condong anil dukhul disangking masuk fi jami'ihi ing dalam sekabian Islam min ba'di ma ing dalam sabadane perkara badane ajaran jaat kang wis teka kum ing sira kabeh apa sing teko al-bayyinatu tanda bukti kebenaranipun Al-Qur'an kebenaranipun Nabi Muhammad ail hujaju tegese pira-pira bukti al-zahiratu kang jelas ala annahu ing atase sak temen Islam iku hakun bener
Fa'lamu mongko padha ngerti ya sira kabeh yen anallaha sak temene Allah Subhanahu wa taala iku azizun iku zat kang menang kang luhur la yu'jizu ora ana iso kang ngapesake ing Allah apa syai'un wiji-wiji andin komi saking uliye nyiksa Allah mingkum sangkong sira kabeh hakimun tundat kang bijaksana fi sun'ihi ing dalem ciptaane Allah ing dalem kegaweane Allah hal manane yang duruna ora padha mikir ora padha ngangen-ngangen ayang duruna ora gelem padha mikir-mikir ngangen-ngangen ayang tadiru wis mikir ngangen-ngangen sapa at-tarikuna wong kang padha ninggal aduhula ing mlebu fihi dalam Islam illa ayatiya kejaba yen to teka hum ing alladzina hum ing at-tarikun to alladzina kejaba yen to nekani atau nekake hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah tekake fi dalalin ing dalem kumpulane mego ay jam idilatin tegese kumpulane iup-iupan minal ghamami saking mendung ay sahabi tegese mego mendung wal malaikatulan sapa malaikat coba yen to nekani sapa malaikat wa qudiyalan den putus apa al-amru perkara tegese tamma sempurna apa amru hilahim apa urusan ngerusak alladzina wong-wong sing pilah-pilah mlebu Islam ora kafah wa ilallahi lan maring namung Allah turja'u bakal den balake apa al-umuru pira-pira perkara bil bina'i kena diwaca bina' lil maf'ul bina majhul wal fa'il lan diwaca dadi bina' mabni ma'lum fil akhirati ing dalam besok akhirat baju jazi mung bakal males ngono sapa Allah. Di ayat iki turun karena umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu masih ada yang masuknya Islam, ada yang di dalam proses mengikuti ajaran Islam itu masih pilih-pilih, tidak total, jadi pilih-pilih mana yang enak gitu lah, masih dibeda-bedakan. Nah, saya ikut ajaran Islam yang ini cocok, ini nggak cocok, saya nggak mau. Misalnya sholat maghrib saya mau karena saya sedang santai, gitu kan. Subuh megah karena itu sedang enak-enaknya tidur, gitu. Nah, jadi tidak boleh beragama Islam itu bitafriki, ya, dengan cara memisah-misahkan. Maka ayat ini turun wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi kalau orang beragama Islam, ya, itu kemudian dalam menjalankan ajarannya itu masih pilih-pilih, gitu ya, masih yang enak-enak saja, maka itu sesungguhnya adalah perilaku setan, jejak-jejak setan, cara-cara setan itu begitu itu. Jadi dia menawarkan yang enak-enak saja. Jadi kalau yang enak-enak saja itu ya setan, itu jejaknya setan. Makanya Islam itu kalau dari ayat ini berarti kita mau memahami Islam itu ya memang ada enaknya, ada enggak enaknya. Di ayat yang lain itu kan inna ma'al usri yusra, gitu kan. Jadi kalau kita sedang diuji enak, ya itu berarti nikmat yang harus disyukuri, gitu. Kalau misalnya ajaran enak, kita mampu melakukan yang baik, gitu, ya kita syukuri ya, semaksimal mungkin. Karena dengan syukur itu nanti akan menambah kenikmatan, menambah kebaikan yang sudah kita rasakan. Tapi ketika misalnya kita diuji, sedang dicoba dengan sesuatu atau sedang menjalankan kewajiban misalnya gitu ya, yang dirasa tidak enak, ya kita tidak boleh menolak, nggak boleh meninggal, nggak boleh kemudian nggak mau melakukan.
ya harus kita lakukan meskipun tidak enak. Karena kalau kita misalnya sedang melakukan tidak enak, bertentangan dengan itu kan ada rahasia Allah ayat tadi. Inna ma'al usri yusra. Jadi seperti paket itu ya. Kalau misalnya kita sedang susah menjalani puasa Ramadan itu kan susah, nggak makan, nggak minum, nah itu ya harus diikuti. Nah, memang begitulah Islam. Jadi Islam itu tidak boleh dipilah-pilih ajarannya. Hanya mau melaksanakan ajaran yang enak saja. Jadi kalau umat Islam untuk kita ini di dalam menjalankan ajaran itu kok pilih-pilih, nah itu berarti kita terjerumus gitu ya ke dalam jejak-jejak setan, cara-cara setan ya. Yang mana setan itu jelas memang menjadi musuh kita. Lah maksudnya kita condong cenderung pada ajaran musuh kita. Lah namanya musuh ya nanti pasti akan dia pengen yang menang. Kita nanti yang akan kalah, kita yang jatuh. Karena itu ayat ini turun supaya mengajak umat Islam total ya, berislam secara kafah total. Jadi apapun ajaran Islam ada enaknya, ada agak enaknya, ada ringan, ada yang berat, itu semua harus dilakukan gitu. Karena sesungguhnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu semuanya sudah tepat, sudah bijaksana. Hanya mungkin kita sendiri yang tidak tahu. Jadi Annallaha azizun hakim. Jadi sudah sangat tepat. Jadi Allah itu sudah sangat bijaksana dalam memberikan ajaran, dalam memberikan ketentuan kepada umat manusia, kepada kita semua, khususnya umat Islam. Nah, memang ada orang-orang kafir itu hal yang menduruna ma yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam. Nah, orang-orang yang memang tidak percaya, yaitu dia akan percaya nanti kalau sudah ada putusan dari Allah, putusan dari malaikat, di mana Allah malaikat mendatangkan mendung ya, mendatangkan mega ya, mendung itu. Nah, akhirnya sebagai pertanda kerusakan mereka. Nanti maknanya sampai datang nanti putusan Allah, keadilan Allah. Jadi memang ada manusia itu yang tidak bisa diberi nasihat ya. Ini artinya sudah menjadi wilayah Allah. Inna hudallah kan begitu. Jadi kalau udah ada manusia seperti itu, misalnya ini kita yang sedang mengajak kebaikan, sedang melakukan amar ma'ruf begitu, ya tidak usah dipaksa, harus moderat itu. Yo gimana? Ya kalau mau ya silakan. Tapi kita punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf dan ya kalau bisa ya nahi mungkar. Itu begitu. Jadi kalau misalnya sudah usaha amar ma'ruf, yang kita ajak belum berhasil, belum mau, nah itu memang ada seperti itu. Itu sudah menjadi putusan Allah. Dan nanti malaikatlah yang akan mengatur semuanya itu. Karena wa ilallahi turja'ul umur. Karena kepada Allah semua masalah itu akan dikembalikan. Termasuk ini kalau kita sudah berusaha menjadi muslim yang kafah dan mengajak ya pada saudara, kepada manusia yang lain itu, tapi masih belum mau, ya kita biarkan saja daripada nanti kita paksa-paksa nanti menimbulkan radikalisme. Nah, ini fundamentalisme ini kan tidak boleh gitu. Karena itu nanti bisa menciderai esensi Islam. Islam itu ya yang tasamuh, yang tawazun, tawasud, ta'atul itu. Islam moderat itu, jadi Islam kafah, Islam yang moderat, semangat prinsipnya untuk berbuat kebaikan, semangat untuk menebar benih-benih kebaikan dengan siapapun, dimanapun kita berada. Kalau kita sudah melakukan, menebar kebaikan, ya benih-benih kemaslahatan untuk semua, nah itu nanti setelah itu ya urusan Allah yang menentukan. Gitu. Hanya tugas kita adalah usaha ya. Usaha untuk menjadi muslim yang kafah, usaha untuk selalu melakukan hal yang baik gitu kan, untuk melakukan kebaikan dan perbaikan ya untuk semuanya. Setelah itu wa ilallahi turja'ul umur. Nah, kita harus yakin bahwa
nanti ada Allah ya dengan para malaikatnya yang mengatur semuanya setelah kita berusaha seperti itu. Ayat berikutnya, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Sal, tanya sira Muhammad, ya Muhammad wa Muhammad, tanya Bani Israil ing Bani Israil. Tabkitan, maksudnya tanya ini itu apa? Apa tanya Rasulullah tidak tahu? Bukan. Tabkitan ini krono meleake, loncor ya, loncor. Kam ataina, kam piro ataina, pirang-pirang ataina paring ingsun Allahum ing Bani Israil. Istifhamiyatun, kami kam istifhamiyah, pertanyaan. Tapi pertanyaan sing krono meleh nomo. Ora pertanyaan dalam posisi tidak tahu, tapi pertanyaan sing ben laru mongso. Mu'allaqatun niku den ta'alukake sal, mulafal sal. Lil maf'ul lisani sama maf'ul yang kedua. Wahya utawi sal ya, wahya utawi sal Bani Israil atau wahya utawi istifhamiyah, istifham. Istifham itu maknane piye? Saniya maf'ulai ataina iku istifham yang jadi maf'ul keduanya fi'il ataina wa mumayyizaha lan yang membedakan istifham. Jadi subhana fi'il itu kadang-kadang di maf'ul loro, ataina maf'ul loro. Kayak bab dunna hasim tu wa ja'am tu wa a'ad. Bab dunna alfiyah. Min ayatin sangking ayat bayinatin kang pertelo dhahiratin kang jelas kapalakil bahri kaya dene si garis guru wa izalil manalan oleh nurunake Allah sangka langit. Nah iku bubur manna wasalwa kae ana sate ka langit, bubur sampul daging ka langit. Nah iku dikersakake Allah. Nah berapa dungane Nabi Isa, Bani Israil dikei nikmat kaya ngono penake. Mangan ora usah masak, mangan tiga ka langit. Nah, itu. Fabadalu mengko padha ganti kono sapa Bani Israil. Ha ing bayina utawa nikmat kufran kelawan kufur. Pamalan utawi sapa wong iku badhe lamun ganti sapa man nikmat Allah ing nikmate Allah. Aima tegese ping perkaraan amakang wis paring sapa Allah bi kelawan maling atasiman minal ayat nyatane saking pira-pira ayat lianna krono satemene ayat iku sababul hidayah iku sebab petunjuk mimba di manda saking sabadane perkara jaat kang wis teka ono apa nikmat to ayat ing man kufron kale kafir fa innallaha monggo satemene Allah iku syadidul iqabi iku banget oleh nyiksa lahu maring man. Iki wong Bani Israil iki diwelehno oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyalah Bani Israil itu. Hai Bani Israil, berapa banyak nikmat yang sudah tak berikan pada kalian? Ayo, hitung berapa? Banyak sekali. Bahkan nikmat yang jelas kalian lihat semua, laut sigar menjadi jalan. Ini masih ora pikir kok iya kejadiane bisa koyo ngono. Tiba-tiba ana sate ya bubur sate kok langit yang krepok tiba. Lah ngono kuwi ora mengakui kebenaran Islam, ora mengakui betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat Allah pada kalian. Nah, iku Bani Israil. Jadi dibarengi nikmat seperti itu. Nah, ingat ya, kalau orang itu tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan ya Allah, maka sesungguhnya nikmat Allah itu adab Allah itu maka atau nikmat Allah itu nanti akan diganti dengan adab yang sangat pedih. Nah, karena itu kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun nikmat itu, insya Allah akan bertambahlah kebaikan yang kita rasakan. Nah ini jangan sampai seperti Bani Israil yang banyak mengingkari, banyak mengufuri nikmat yang telah Allah berikan. Atau kekuasaan, bukti-bukti kebesaran, bukti-bukti kebenaran Allah
yang ditunjukkan pada mereka, tapi mereka mengingkari. Jadi, laut terbelah, ada makanan dari langit. Ini anugerah yang luar biasa. Tapi Bani Israel tidak mengingkari itu, tidak mau memperhatikan beragamanya secara kafah. Nah, ini ya awas, itu diancam oleh Allah. Sekali lagi, ayat ini menegaskan betapa pentingnya kita bersyukur atas kondisi yang sedang terjadi, yang sedang kita alami di sekeliling kita. Meskipun kadang bertentangan dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, tapi yakinlah bahwa innallaha azizun hakim. Itu ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Makanya jangan kita menghukumi pakai pikiran dan perasaan kita. Kita harus selalu positive thinking, husnudzon, ya, berpikir bahwa yang terjadi pada diri kita saat ini itulah yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dengan cara itu kita harus selalu bersyukur. Zujina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zujina den hiasake dihiasi lilladzina maring wong akeh kafaru kang padha kafir min ahli Makkah. Dihiasake, nah niki zuina lilladzina kafaru apa al hayatud dunya, apa sing dibuat hiasan al hayatud dunya, kebiaring urip bitamyati kelawan penak lo jimawe fa habu monggo padha seneng sapa alladzina kafaru ing hayatid dunya. Jadi wong kafir itu memang dihiasi oleh Allah dengan kehidupan yang kepenak, maka mereka pada suka dengan kehidupannya. Maka jangan heran ya kalau ada orang kufar itu enak, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wahum utawi alladzina kafaru iku yaskharuna iku padha gumbedhe minal ladzina ngenyek wong akeh amanu kang padha iman li fakri ing pikire alladzina amanu ka Bilal kene Bilal wa Amr lan sahabat Amr wa Suhaib lan Suhaib. Ono sahabat sing pikir mukmin tapi pikir Bilal, Amr, Suhaib iku dinyek karo wong-wong kafir sing sugih dunyane iki. Bendone akeh ayastaziuna terus padha geguyu, padha gapah kono sapa alladzina kafaru bihim kelawan mukmin yaiku Bilal, Amr, Suhaib. Wa ya ta'ala lan padha rumangsa mulya alaihi munggule ngatasé Amr, Suhaib lan Bilal bil mali sebab bandane. Waladzina utawi wong akeh takwa kang padha takwa asyirka tegese wedi ing syirik wahum utawi alladzina iku aula utawi mon alladzina iku fauqahum sak dhuwure alladzina kafaru. Kapan derajatnya bisa melebihi alladzina kafaru? Orang yang menghina, orang yang merasa hartanya benda itu besok akan menjadi di bawah derajatnya. Kapan itu? Yaumal qiyamati, dalam besok dina kiamat. Wallahu ta'ala insyaallah yarzuqu bakal maring rezeki sapa Allah maring wong ya sya'u kang ngersake sapa Allah iman diguri kisabin kelawan tanpa hitungan. Ai rizqon rezeki wasian kang akeh fil akhirat ing dalam akhirat awit dunya utawa ana donya ya engko bisa rezeki ini bi ayam lika gambar yen to miliki kono sapa alladzina amanu almasqura ing mong angkang den minhum saking alladzina kafaru amwala sakirina ing bandane wong kang padha nyek wareka bomlan ing dadi budake ing apa ya menjadi budaknya alladzina amanu. Jadi orang-orang yang selalu menghina kepada umat Islam, orang-orang yang selalu menghina kepada wong mukmin yang fakir miskin seperti Amr, Suhaib gitu kan, Bilal, karena dianggap apa ya, Suhaib, Amr, Bilal ini miskin, dihina-hina itu, nah besok akan dibalik oleh Allah bahwa orang yang dihina itu besok akan menjadi sangat mulia, dan orang yang menghina besok akan berbalik menjadi terhina. Kapan itu? Nah, ini ada dua. Ada kalanya yang Allah membalikkan kehidupan, itu ada kalanya
Yang pasti di akhirat. Nah, di akhirat yang di dunia ini posisinya susah, tapi kalau dia masih tetap mukmin, nah, di akhirat pasti Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang luar biasa. Tapi ingat, ada tafsirnya ini rizqun wasi'an fil akhirah au fid dunya. Jadi terkadang, jadi tidak usah menunggu akhirat. Di dunia itu langsung Allah bisa mengendaki, bisa menjadikan orang yang dihina tadi bisa menjadi lebih mulia daripada yang menghina. Makanya Allah yang mengendaki. Jika Allah mengendaki yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, siapa yang bisa menolak? Nah, ini artinya apa? Ayat ini menegaskan bahwa nek dunia ini kita harus ini ya, harus berusaha maksimal, gitu. Berusaha maksimal dan sabar dengan berbagai cobaan. Kalau kita dihina oleh orang, justru hinaan itu menjadi cambuk kita menjadi orang yang mulia. Gitu. Karena orang itu bisa menjadi mulia karena pernah dihina, begitu. Nah, kemuliaan itu bisa kita raih ada kalanya tidak usah nunggu di akhirat besok, tapi di dunia ini kadang-kadang Allah sudah memberikan kemuliaan itu kepada orang yang dihina. Selama orang yang dihina tadi itu mau sabar dan terus berusaha. Ini mana? Awid dunia. Jadi rizqon wasi'an fil akhirah awid dunia. Nah, kadang-kadang orang yang hina di dunia, yang kafir tadi ya, itu dulu kan kalau misalnya yang menghina itu orang yang kafir, pas ada perang dia kalah, nah gantian dia dihina terhina menjadi apa? Menjadi budak. Kalau sudah menjadi budak itu kan sudah posisinya ya hina lah, menjadi peliharaan orang mukmin, orang muslim. Ini dulu konteksnya ayat seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan ya bisa jadi secara sosial masyarakat kalau kita dihina orang ya sabar saja. Dan yang menghina juga hati-hati saja, karena di dunia ini kan melarang secara sosial itu untuk menghina, saling menghina tidak boleh. Kenapa dilarang? Karena bisa jadi nanti yang dihina itu bisa menjadi orang yang terhormat, yang menghina bisa terbalik menjadi orang yang sangat terhina. Karena itu janganlah suka menghina dan jangan suka meremehkan orang lain. Gitu. Apalagi ini sama makhluk Allah. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan nanti minggu depan disampaikan lagi. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini kana nasu ummatan wahidah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam wallahu minkum Allahu yusliquna ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.